Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rene Diana. Kali ini aku akan kasih 5 tips menjadi ibu rumah tangga yang anti stres berdasarkan pengalaman aku sendiri. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Oh iya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya kalau misalnya aku update video, nanti ada pemberitahuannya. Oke, ternyata menjadi ibu rumah tangga itu rawan stres loh teman-teman. Apalagi aku sempat yang ngalamin post power syndrome. Pokoknya tuh aku kan dari kuliah tuh di akhir kuliah kan ada skripsi. Nah, lagi hektik-hektiknya, sibuk-sibuknya skripsi, habis skripsi wisuda, terus aku menikah aku masih kerja, bisa mengajar di salah satu sekolah, masih ada sibuk-sibuknya lah ya, masih ada kegiatan di luar rumah. Setelah itu aku hamil, melahirkan Nan, dan aku memutuskan untuk tinggal di rumah, merawat Nan dan merawat rumah. Nggak ada kegiatan untuk keluar rumah, maksudnya untuk kerja atau kemana gitu, nggak ada. Dan itu cukup membuat aku sering merasa kecewa, sering merasa sedih, karena banyaknya waktu luang di rumah itu sering membuat kita jadi overthinking, iya nggak sih? Nah, terus selain itu juga sering takut merasa ditinggal. Pokoknya apa yang nggak perlu dipikirin jadi terpikirkan. Oke, kali ini di malam tahun baru ini Nan udah tidur, terus rumah juga udah beres, aku udah beres-beres semuanya, udah bersih. Sekarang aku langsung aja ke tips yang pertama, yaitu coba ingat-ingat kembali alasan menjadi ibu rumah tangga, alasan kalian memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nih ya, kata Habibie, yang kata di film Habibie Ainun, yang percakapannya yang ada di becak itu loh, kalau nggak salah kayak gini, kamu yang mau maju atau aku yang mau maju. Jadi rumah tangga itu kan kerjasama gitu ya, nggak bisa dua-duanya maju, salah satu harus di rumah. Nan bangun, nanti dulu ya, kita teruskan ya. Jadi salah satu yang harus maju, salah satu harus nggak mengalah sih ya, cuma harus oke lah untuk menjadi partner yang baik gitu di rumah. Biarkan salah satu yang maju. Yang kedua adalah membuat jadwal harian. Ya, ternyata kalau kita yang seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita punya waktu luang banyak, itu akan membuat pikiran kita itu kemana-mana, memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, overthinking, bla bla bla, dan sebagainya. Jadi penting banget buat kita bikin jadwal harian. Jadwal harian, jadi jam berapa sampai jam berapa ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngapain. Terus jangan lupa me time, kita perlu banget me time loh teman-teman. Kalau aku me time-nya ya setelah nanti tidur. Me time-nya aku sekarang gak suka nonton film sih, paling scroll sosmed, upgrade ilmu parenting dan sebagainya. Selanjutnya adalah sediakan waktu untuk anak. Jadi tadi kan udah me time nih kita. Nah, kalau pas anak bangun, pas siang-siang itu, kalau misalnya anak lagi bangun, ya kita full time buat si anak, sediakan waktu untuk si anak full time.
jangan pegang-pegang HP. Ini juga self reminder buat aku sih. Jangan sambil sosmedan, jangan sambil liatin online shop gitu. Terus selanjutnya adalah kenali emosi kita. Kapan sih ketika kita emosinya meluap-luap, bagaimana cara kita menghindari, dan cari tahu cari tahu bagaimana cara kita untuk meredakan emosi tersebut. Jadi pernah ya, misal ketika Nan itu numpahin makanan, lagi makan gak mau makan, terus numpahin makanan, kan rasanya kan ya ampun, emosinya tuh udah di ujung kepala banget, udah di ubun-ubun banget mau keluar, tapi tetap tahan loh ya, udah mau keluar banget. Dan bagaimana cara aku menghadapinya itu, aku tinggalin Nan sendirian buat nenangin diri 5 detik aja di tempat lain, buat tarik nafas dalam, keluarkan gitu. Apalagi kalau anak lagi GTM ya, emosinya tuh ya ampun di ujung. Selanjutnya adalah cerita apa yang kita rasakan, karena wanita itu wanita itu ya dekat sekali dengan bercerita. Jadi apa-apa ya nggak semua sih ya, ada yang introvert atau ada yang extrovert gitu, tapi aku itu tipe yang extrovert. Jadi apa-apa yang harus cerita, cerita apa yang kita rasakan ke seseorang, ke suami, ke support system kita, ke sahabat, ke orang tua yang bisa kita percayai. Jadi nanti kalau misalnya kita stres, misalnya kita apa yang kita rasakan itu nggak sendirian gitu, nggak merasakan sendirian. Terus turunkan ekspektasi. Siapa sih yang nggak pengen rumah rapi, mainan rapi, anak sehat, bajunya rapi, bersih? Itu ekspektasi yang tinggi banget. Jadi kalau misalnya oke lah, nggak apa-apa, nggak perfect banget, nggak apa-apa, nggak yang bersih banget, nggak apa-apa, berantakan sedikit nggak apa-apa, cucian numpuk sedikit nggak apa-apa, piring kotor numpuk seharian baru dicuci pas mau tidur itu nggak apa-apa, karena emang nggak sempet, karena emang nemenin main anak itu. Oke, anak itu udah mandiri, udah duduk, tapi mata kita itu nggak bisa lepas kalau misalnya nemenin anak main. Tetep kan kita awasin, nggak bisa lepas sama sekali. Terus selanjutnya adalah upgrade ilmu parenting, ilmu agama, pokoknya tuh yang bisa kita jadi tahu, oh begini, oh begitu. Selain mengupgrade ilmu, kita juga menjadi bisa menerapkan ke si anak. Menerapkan maksudnya, kalau kita begini, kalau si anak begini, kita harus bagaimana, kalau si anak begini, kita harus bagaimana. Selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas ibu yang memiliki anak seusia anak kita. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah seperti ini, ada temennya, jadi ada yang bisa berbagi rasa seperti itu. Alhamdulillah aku itu punya temen, punya grup dari hamil sampai sekarang, udah anak-anaknya udah mau jalan. Itu beruntung banget. Jadi
fase pada lahiran, fase kontraksi. Aku kontraksi nih, gimana nih. Jadi oh kalau kontraksi itu kayak gini. Jadi benar-benar sharing, benar-benar apa ya, ikut merasakan gitu sampai MPASI, cerita GTM, cerita anaknya. Sekarang 9 bulan tuh udah ada yang pada jalan. Coba, seneng banget gak sih berasa punya saudara yang bisa merasakan apa yang kita rasakan, karena tuh merasa senasib gitu. Terus apalagi ya, merasa bersyukur, ini ada tipsnya, ada berapa sih, banyak banget ternyata, nggak cuma 5 deh kayaknya. Selanjutnya adalah merasa bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita, karena dimanapun kita berada ternyata itu kita sudah ditakdirkan di situ. Jadi kita emang udah banyak alasan kita untuk emang di situ. Sekian dulu tips dari aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak diselingi curhat. Dan emang semoga jadi ibu rumah tangga itu rawan stres, dan semoga ini tidak terjadi sama kalian semua ya. Nan udah bangun nih, mau lihat Nan? Ya ampun, ini tuh jam 8:30. Nan tidur dari asyar, bangun jam segini, terus mau tidur jam berapa Nan? Hah? Bah? Oh, aku kerudungan, coba dilepas kerudungnya. Bah. Sayang, tidur dari asar. Ya. Nggih. Nan ajang malam tahun baruan apa nggih? Hah? Ciluk. Aduh, ya ampun, malu-malu. Udah Nan? Nah, jadi itu tadi aku ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh Nan sebenarnya udah bangun, tapi dia baik banget, bangun terus nggak nangis ya. Udah dulu ya teman-teman, dadah, jangan lupa klik subscribe ya. Terima kasih.